Oke guys, saya barusan selesai latihan malam ini dan saya mau menjawab sebuah pertanyaan mengenai belt. Jadi ada yang bertanya kepada saya, Coach, semisal saya berlatih di sebuah tempat latihan BJJ dan saya mendapatkan sapu biru misalkan, kemudian saya berhenti latihan di tempat tersebut setelah karena ya alasan apapun alasannya, kemudian saya pindah ke tempat latihan yang baru di kota yang baru, apakah saya kembali ke sapu putih lagi atau saya tetap sapu biru? Nah, ini hal yang banyak tanyakan juga kayaknya. Jadi saya jawab secara umum tidak ada yang namanya Anda itu turun sapu kalau Anda pindah tempat latihan. Jadi misalkan Anda di tempat latihan Anda yang lama, Anda sapu biru, Anda pindah ke tempat yang baru, ya Anda tetap di sapu biru. Kalau Anda sapu ungu, Anda pindah ke tempat latihan yang baru, ya tetap sapunya sapu ungu. Anda sapu coklat, itu sapu coklat, oke? Dan hitam ya tetap hitam. Nah, ini tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, pastikan dulu bahwa tempat latihan BJJ Anda itu benar-benar latihan BJJ yang resmi. Kok bisa ya? Karena ada tempat latihan yang ngaku-ngakunya BJJ ya kan, dalam artian bukan yang benar-benar lineage-nya BJJ betul-betul. Jadi kalau Anda ujian, ya Anda harus ada ujian ini, Anda dapat sapunya dari siapa, profesor Anda siapa. Jadi yang bisa memberikan sapu pada umumnya adalah black belt. Jadi kalau Anda dapat sapu, ijazahnya itu harus ada ijazahnya, ada fotonya, ada tanggalnya yang jelas, kapan dan di mana ya kan? Karena kadang-kadang ada orang yang sneaky dalam artian ya abu-abu lah, dalam artian saya pernah bertemu juga, oh ya saya sapunya sapu ini, sapu biru, dapatnya dari si A ini siapa, ditarik-tarik panjang lebar, tanyain ada fotonya enggak, kamu pernah foto waktu kamu naikkan sapu, ada fotonya enggak, oh fotonya enggak ada, profesornya siapa, namanya ini, dicari di Google, nama profesornya enggak ada. Nah ini mencurigakan. Jadi ada orang-orang tertentu yang kadang-kadang ya ngaku-ngaku punya sapu tertentu, tetapi waktu ditanya kapan ijazahnya di mana, dapatnya beltnya di mana, andel profesor siapa, nggak bisa jawab, ya itu sangat meragukan. Tapi kalau Anda punya jelas semuanya terbuka, ada di Instagram, ada di Facebook, ya kan, ada fotonya, ada ijazahnya, ya itu tidak ada masalah. Ya kan? Jadi pada umumnya sekarang itu sangat-sangat terbuka. Anda pindah ke tempat latihan, ya Anda terus saja kan. Kok bisa terus? Kadang-kadang ada, bukannya gimana, cuman kadang-kadang secara diri kita sendiri, kadang-kadang kalau lama nggak latihan kita yang minder kan. Waduh, saya ini blue belt coach, tapi kalau saya pindah ke tempat yang baru, saya sama blue belt yang ada di tempat yang baru saya diinjek-injek coach, saya dihabisin. Nah, jadi itu nggak ada masalah sebetulnya. Yang namanya blue belt itu juga memang tidak ada standar yang benar-benar internasional saklek, ya kan, seperti kita ngomong sekolah aja, yang namanya sekolah dasar di kota yang sama, di sekolah A, di sekolah B itu standarnya aja bisa berbeda, apalagi Brazilian Jiu-Jitsu. Masing-masing profesor itu bisa punya kebijakan yang berbeda mengenai level blue belt dari masing-masing muridnya. Oke, nggak bisa disamaratakan profesor A ini standarnya segini atau standarnya apa, yang profesor satunya standarnya apa, yang satu standarnya harus bisa self defense misalkan, yang satu standarnya harus menang pertandingan misalkan. Ya, kalau mau disambungkan ya nggak ketemu guys. Oke, tetapi blue belt, purple belt, brown belt, black belt, belt yang Anda punya itu sebetulnya mau merepresentasikan bahwa itu pencapaian Anda pribadi. Anda sudah menempuh perjalanan Anda berhak mendapatkan belt tersebut menurut profesor Anda, di mana tempat Anda berlatih sebetulnya. Dan itu tidak bisa diganggu gugat sebetulnya guys. Sama halnya seperti kalau Anda mempunyai titel dokter, Anda sudah menempuh perjalanan dari mulai semester 1, 2, 3 sampai semester akhir. Anda harus jadi dokter muda, Anda melakukan koas, Anda jadi dokter full dokter. Kemudian misalkan Anda jadi dokter, kemudian Anda tidak praktek 10 tahun. Pertanyaannya, apakah gelar dokter Anda itu bisa dicabut? Ya nggak bisa. Sekali Anda dokter, Anda menempuh perjalanan Anda dari nol menjadi dokter, Anda full dokter, ya Anda tetaplah mempunyai gelar dokter.
Gelarnya dokter Andes ya dokter Andes. Gelar saya SI, tapi sekarang saya 10 tahun saya tidak pernah megang buku ekonomi sekalipun. Gelar saya tetaplah SI. Karena apa? Karena saya sudah sah menempuh pendidikan sarjana ekonomi tersebut. Misalkan Anda seorang SH, sekalipun Anda tidak berprofesi sebagai pengacara, tidak menjadi hakim, nggak jadi apa-apa. Tetapi kalau gelar SH Anda itu Anda peroleh secara sah, secara legal, Anda kuliah sampai lulus ujian, ya Anda selamanya adalah seorang SH. Nah, perkara nanti kalau kita ngomong soal BJJ, coach saya ini nggak latihan lama, coach saya tuh harusnya turun belt aja. Ya, itu turun belt itu bukan jawabannya. Jawabannya Anda tetaplah seorang misalkan blue belt ya, Anda tetaplah seorang blue belt. Anda sudah pernah menempuh dan mencapai peringkat blue belt tersebut. Nah, perkara Anda lama nggak latihan, ya itu tugas Anda untuk berlatih lebih sering. Tugas Anda berlatih lagi, mengasah ilmu Anda lagi supaya Anda berada di posisi blue belt yang sah itu tadi. Gimana ilmu Anda tajamkan lagi dan sebagainya. Bukan berarti kalau Anda sudah blue belt Anda langsung otomatis bisa naik ke purple, ya tidak. Anda di tempat yang baru untuk mencapai level purple, Anda harus mengejar ketinggalan Anda mungkin. Anda harus menyesuaikan dengan kurikulum yang baru mungkin. Anda harus menyesuaikan dengan teman-teman latihan Anda yang lain untuk Anda bisa mencapai peringkat yang lebih tinggi. Jadi bukan berarti belt Anda turun, ya enggak, tetapi Anda butuh waktu lagi untuk mempertajam skill blue belt Anda, butuh waktu untuk mencapai ya tadi yang diperlukan, semua yang diperlukan untuk mencapai peringkat yang lebih tinggi lagi. Oke, jadi menurut saya tidak ada yang namanya kalau belt itu turun. Tapi kalau dalam sejarah ada nggak? Ada. Jadi beberapa case kalau saya baca di internet ya ada beberapa case yang di downgrade. Di downgrade-nya dalam artian ya karena memang standar yang dibutuhkan di beberapa tempat latihan itu sangat-sangat spesifik dan itu bertolak belakang sama sekali. Contohnya yang pernah saya baca di Gracie Academy-nya Hiron Gracie, ada yang diturunkan dalam artian karena standarnya di tempat mereka itu pure self defense, sedangkan yang datang itu yang sama sekali BJJ tidak pernah belajar self defense. Nah, jadi tidak sama sekali tidak sesuai dengan standar kurikulum mereka. Jadi mau nggak mau harus mengulang lagi. Ya, mengulang lagi untuk mempelajari kurikulumnya, tetapi itu dengan kesepakatan bersama, bukan asal copot sabuknya, enggak, dengan kesepakatan bersama. Nah, itu ada special case seperti itu, ada enggak? Ada. Oke, tapi secara umum tidak bisa turun belt. Oke guys, keep on training, see you on the mat. Us.